Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anopagino. Pada tutorial yang kedua ini kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang cara menginput ataupun mengedit data. Kita langsung saja masuk ke program Microsoft Excel. Kita lihat di sini lembar kerja pada Microsoft Excel ini sangat berbeda dengan program pada Microsoft Word, di mana pada Microsoft Excel terdiri atas kolom dan baris. Untuk kolom ditandai dengan huruf abjad ya, kolom A, kolom B, kolom C, D, dan seterusnya. Adapun untuk baris ditandai dengan menggunakan angka 1, baris 2, baris 3, dan seterusnya. Pertemuan antara baris dan kolom ini yang dinamakan dengan sel. Nah, untuk menyeleksi sel yang akan kita aktifkan, kita tinggal langsung mengklik pada sel tersebut. Misalkan saya akan menyeleksi atau memilih sel C2. Ya. Kita klik pada sel C2. Nah, maka sel C2 ini dalam keadaan aktif. Ya. Adapun alamat sel bisa kita lihat pada box untuk alamat sel di sini. Ya. Name box-nya muncul C2. Jika kita akan menyeleksi, misalkan di sini saya akan menyeleksi sel F4, maka saya klik di sini. Maka sel F4 dalam keadaan aktif. Kita juga bisa menggunakan, selain menggunakan mouse, kita bisa menggunakan tombol panah pada keyboard ya, untuk menyeleksi sel mana yang akan kita aktifkan. Baik kiri, kanan, ke atas, ataupun ke bawah. Nah, ini saya menggunakan tombol panah kiri, atas, kanan, bawah pada keyboard. Ya. Kemudian bagaimana jika kita akan menginput data? Ya, kita aktifkan dulu selnya. Saya akan memasukkan data pada sel A4. Maka kita klik di sini. Kemudian kita tinggal memasukkan atau mengetikkan data pada sel A4. Ya. Ini untuk contoh saja. Nah. Untuk sel B4 tinggal klik di sini ya. Kita bisa untuk memindahkan bisa menggunakan tanda panah. Ya. Bisa juga mengklik langsung ya menggunakan mouse. Nah, kita tinggal mengetik, kemudian untuk mengakhiri kita bisa menekan tombol enter. Nah, kita lihat di sini data yang ada pada sel A4 itu tertimpa oleh data pada sel B4. Ini tidak menjadi soal karena apa? Nanti bisa kita atur lebar kolomnya, dan ini akan kita bahas pada materi selanjutnya. Ya. Oke. Kemudian di sini saya lanjutkan. Nah, misalkan begini. Nah, kita lihat di sini beberapa data sudah saya masukkan dari sel A4 ya sampai sel A6, kemudian pada sel B4 sampai B6, sel C4 sampai sel C6. Nah, jika saya memblok secara keseluruhan ya, seperti ini, maka
Ini yang dinamakan dengan range. Jadi range adalah kumpulan dari beberapa sel. Nah, alamat range itu biasanya diawali dengan sel yang berada di pojok kanan atas, pojok kiri atas. Jadi di sini sel A4, kemudian diakhiri dengan sel pada pojok kanan bawah. Jadi di sini adalah C6. Jadi kalau saya memblok seperti ini adalah rank A4, kemudian titik 2, C6. Kemudian bagaimana jika saya akan mengedit data? Nah, di sini misalkan ini kita lihat pada A4 ini datanya keliru ya, kurang A. Maka kita bisa mengklik di sini. Kemudian kita jangan langsung mengetikkan huruf A. Karena apa? Jika kita mengetikkan huruf A, maka data yang sudah kita ketikkan akan tertimpa dan hilang. Ya. Kita ulangi caranya, kita undo ya untuk mengembalikan. Nah, ini. Nah, kita klik, kemudian kita bisa menekan tombol F2 ya, pada keyboard. Maka di sini akan muncul kursor ya. Nah, kita tekan tombol F2, kemudian tinggal kita arahkan ya. Kita akan menyisipkan huruf A di sini, kursornya kita geser ke antara M dan K. Baru kita ketikkan A. Seperti itu ya. Oke, saya ulangi. Klik, kemudian kita bisa menekan tombol F2 ya pada keyboard, atau bisa juga mengklik pada formula bar. Nah, di sini kita klik, baru kita ketikkan huruf A. Oke, kemudian enter. Atau dengan cara yang kedua ya, saya kembalikan dulu. Nah, untuk cara yang kedua bagaimana? Kita bisa langsung melakukan double klik di sini ya, agar lebih cepat. Kita klik double klik. Jadi klik 2 kali pada tulisan yang akan kita edit ya. Ini kurang huruf A di sini. Kita double klik di sini. Nah, maka secara otomatis kursor akan muncul pada bagian tersebut. Nah, kalau sudah pas tinggal kita ketikkan huruf A. Kemudian baru enter. Itulah cara mengedit data pada Microsoft Excel. Kemudian bagaimana jika kita akan mengcopy? Nah, untuk mengcopy, misalkan di sini data pada A4 sampai A6 akan saya copy. Maka kita tinggal blok. Kemudian kita bisa pilih copy ya. Klik copy. Kemudian misalkan akan saya tempatkan di sini. Kita klik. Nah, kita paste. Nah, inilah cara mengcopy paste. Bisa juga dengan menggunakan klik kanan ya, menggunakan mouse, klik kanan, copy, kemudian untuk meletakkannya masih sama, klik kanan, kemudian kita klik paste. Kemudian bagaimana jika kita akan memindahkan? Misalkan di sini data ini akan saya pindahkan. Ini B4 sampai C6 akan saya pindah. Nah, maka di sini kita bisa mengklik tombol cut ya untuk memindahkan. Akan saya pindahkan ke sini misalkan. Nah, kemudian kita klik paste. Nah, ini datanya sudah saya pindahkan. Bisa juga menggunakan ya, klik kanan. Saya kembalikan dulu. Nah,
Kita blok dulu, kemudian klik kanan, kita cut, pilih cut, kemudian nah, jika akan kita tempatkan di sini, kita klik kanan kembali, kita klik paste. Ini cara memindah data pada Microsoft Excel. Bisa juga dengan cara yang berikut, ya. Kita blok, kemudian kita letakkan kursor panah pada batas daerah yang diblok, ya, sampai muncul tanda panah 4, ya, seperti ini. Kemudian kalau sudah kita tekan, ya, kita lakukan drag, ya, sambil ditekan digeser. Nah, akan kita pindahkan ke sini. Maka setelah sampai pada tempat yang kita inginkan, kita lepaskan tombol kiri pada mouse. Nah, maka data sudah terpindah. Ini cara memindahkan dan mengcopy data. Sekarang kita masuk ke contoh, ya. Kita akan membuat data seperti ini. Kita tinggal ketikkan untuk nilai, ya, bisa kita ketikkan seperti ini, ya. Nanti dari 2 sel ini bisa kita jadikan 1. Oke, inilah bentuk salah satu bentuk tabel yang akan kita praktikkan nanti, ya. Nah, setelah selesai kita nanti bisa mengatur untuk tabelnya, ya, pemformatannya. Nah, ini cara membuat menginput data pada program Microsoft Excel. Ini belum selesai karena nanti akan kita format, ya. Itu saja dari kami untuk materi yang kedua tentang cara menginput dan mengedit data pada Microsoft Excel. Bila ada kesulitan, silakan nanti bisa tanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.